Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Sri Ratna Juwita, dan rekan-rekan saya, yaitu Desni Hardian, Kaisyar Syahru, dan Ade Said. Video ini kami buat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah e-commerce. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis perkembangan sektor usaha retail dan jasa online. Kecanggihan teknologi sangat mempengaruhi perekonomian dunia dan seiring berjalannya waktu, usaha sektor retail sudah mulai goyah karena adanya sistem belanja online melalui e-commerce. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang memudahkan manusia dalam beraktivitas. Adanya e-commerce memiliki pengaruh besar terhadap sektor usaha-usaha kecil. Banyak usaha kecil yang berkembang, namun banyak pula usaha-usaha retail yang tidak bisa berkembang karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kali ini, kelompok saya akan menjelaskan mengenai analisis perkembangan usaha retail thrift yang menggunakan full digital marketing dengan memanfaatkan teknologi atau menggunakan e-commerce. Usaha retail thrift atau barang-barang second bisa berkembang dengan cukup baik dan bersaing dengan toko-toko retail yang sudah besar lainnya karena menggunakan e-commerce dan sosial media dalam media promosinya. Selain dari harganya yang terjangkau, masyarakat sekarang cenderung lebih malas untuk datang ke lokasi, ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang belum usai, yang membuat e-commerce menjadi pilihan terbaik untuk berbelanja. Selain itu, usaha thrift biasanya memanfaatkan sosial media untuk periklanannya. Beberapa aplikasi sosial media sudah sangat mendukung untuk periklanan usaha online, sehingga penjualan melalui e-commerce bisa lebih maksimal. Namun, jika hanya usaha thrift biasa tanpa melakukan digital marketing, maka keuntungan yang didapat tidak maksimal, karena penjualan hanya dapat menjangkau lokasi di sekitar toko saja. Sementara jika melalui e-commerce, jangkauan pembeli bisa lebih maksimal, sehingga keuntungan yang didapat pun menjadi lebih besar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dari usaha thrift. Inovasi adalah penerapan metode pemasaran yang baru pada desain produk dengan membuat produk yang terbaru di pasarannya agar pembeli minat, karena kita sebagai produsen harus melihat pemasaran agar tidak ketinggalan. Lalu sebelum produk dijual, biasanya produk dilihat detailnya rusak atau cacat terlebih dahulu agar tidak dijual. Lalu biasanya dengan melakukan laundry terlebih dahulu supaya bersih dan wangi. Lalu kalau ada barang yang brudul, kami biasanya dengan memperbaiki untuk meningkatkan daya tarik pembeli. Kami juga melakukan inovasi promosi melalui media sosial seperti mengadakan makan gratis, tukar instastorymu dengan jaket, pembeli pertama ke-6 dapat free 1 item. Lalu saya akan menjelaskan usaha thrift menggunakan marketing digital. Dalam membangun usaha thrift dapat dilakukan dengan cara digital marketing, yaitu pembuatan iklan dan konten-konten yang menarik. Maka bisnis thrift tidak akan tertinggal, malah semakin meroket karena menemukan market luas. Dengan digital marketing pun kita dapat membangun branding. Jika kita dapat melakukan branding, maka reputasi pun akan mengikuti dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan calon pelanggan. Baik, selanjutnya yang keempat ada mobile friendly. Usaha thrift dapat menggunakan website atau aplikasi e-commerce yang mudah digunakan dan dimengerti, atau mobile friendly seperti Shopee dan lainnya. Mobile friendly itu sendiri adalah sebutan untuk website yang dioptimasi kemampuan untuk beradaptasi pada berbagai macam ukuran layar perangkat yang berbeda-beda, ukuran, layout, serta konten website nantinya dapat secara otomatis menyesuaikan ke perangkat yang digunakan pengunjung untuk mengakses. Mobile friendly hanya terdapat pada jasa online atau e-commerce. Selanjutnya yang kelima, menggunakan aplikasi. Sudah terdapat banyak aplikasi e-commerce yang telah tersebar. Namun, hanya beberapa aplikasi saja yang paling banyak diminati atau digunakan. Aplikasi-aplikasi tersebut yaitu diantaranya adalah Shopee dan Tokopedia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu pelayanan terbaik. Salah satu faktor penting keberhasilan bisnis adalah kualitas pelayanan dengan pelanggan.
Kualitas yang baik akan sangat berpengaruh terhadap bisnis kita. Contoh pelayanan terbaik seperti pelayanan cepat tanggap, sapalah pelanggan dengan bersahabat dan tepat, aktif mendengarkan pelanggan, tawarkan saran yang tepat, yang terakhir ceria, sopan dan hormat sepanjang interaksi dengan pelanggan. Nah, satu hal yang harus diperhatikan dalam strategi bisnis, dalam menjalankan sebuah bisnis, strategi bisnis adalah hal yang paling penting perlu dilakukan sejak awal membuka bisnis. Apa saja sih strategi bisnis? Menurut saya, perhatikan kualitas, kenali target pasar, kreatif dan inovasi, yang terakhir manfaatkan teknologi. Nah, perbedaan pedagang thrift second yang sudah memanfaatkan teknologi atau pemasaran iklan aplikasi-aplikasi platform e-commerce itu seperti lebih cepat diketahui oleh orang, bisa memilah-milah pasar, bisa membeli barang tanpa harus harus membeli ke toko, lebih cepat barang keluarnya. Dari hal itu semua, satu hal yang paling diperhatikan ialah inovasi dan target pasar. Mungkin sudah dijelaskan tentang inovasi oleh Desni, jadi saya akan menjelaskan target pasarnya saja. Target pasar untuk menjual pakaian bekas yang saya dikasih tahu oleh owner toko tersebut. Untuk harga dari 25.000 sampai 50.000 mereka menjual di lapak pagi atau pasar minggu. Biasanya kalangan orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak yang membelinya. Untuk harga dari 50.000 sampai 100.000 ke atas, mereka menjual di offline store atau toko. Rata-rata yang membeli itu kaum milenial atau anak muda. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.